Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena setiap hari kasih Tuhan selalu baru buat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan setiap pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita katakan Engkau sungguh baik. Kita hanya mencintai Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu akan kasih-Nya. Oh Tuhan, kami datang pada hari ini Tuhan di hadapan Tuhan Yesus. Untuk memberkati ibadah kami Tuhan. Untuk memberkati setiap kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Curahkan berkat-berkat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hal-hal yang baru memenuhi buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dahulu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti, buat kami memahami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, bersamalah dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun berada. Dalam segala keadaan, tempat, Dia bisa hadir. Terutama pada saat ini, saya percaya Dia hadir bersama dengan saya dan bersama dengan jemaat Tuhan. Dia menyatakan kehadirannya. Hadirat Tuhan bisa membawa kita ke dalam sebuah perubahan. Jemaat Tuhan, terkadang Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menyampaikan pesan melalui keadaan-keadaan yang terjadi di dalam lingkungan kita maupun yang terjadi dalam dunia ini, terutama saat-saat ini. Ketika kita melihat keadaan dunia ini, perkembangan dunia semakin canggih. Kita melihat untuk mendapatkan informasi dengan cepat kita bisa mendapatkannya. Kita bisa memilihnya apa yang kita akan terima sesuai dengan keinginan kita. Kita melihat ketika informasi-informasi yang kita terima itu bisa membuat kita mendapatkan sebuah perubahan cara berpikir kita maupun sikap kita. Informasi-informasi yang kita terima itu dampaknya luar biasa. Kita akan melihat ketika informasi yang kita terima itu mempengaruhi hidup kita, itu secara negatif maupun positif. Terlebih dahulu kita bisa memilah informasi ini dibawa dari mana, sumbernya dari mana. Ketika kita sudah menemukan sumbernya, maka kita bisa terkadang melihat rekam jejaknya bagaimana. Oh, ternyata yang membawa informasi ini
ternyata bukan hoak, kita bisa terima. Oh, yang membawa informasi ini itu hoak, kita bisa memilahnya, bahkan membuangnya. Ketika kita mendapatkan sumber, maka kita bisa memilahnya. Melalui kejadian hal ini, Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan sebuah tema yang akan kita mendengarkan, yaitu tema hari ini membawa kita kepada integritas. Kita melihat, mendengar bahwa ada sebuah kata integritas. Ada sebuah kata integritas. Ternyata integritas ini sangat dibutuhkan. Integritas ini sangat sekali dituntut oleh dunia ini, terutama kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui integritas ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melalui integritas ini nama Tuhan dimuliakan. Melalui integritas ini maka Tuhan membuat perbedaan. Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran, atau orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Melalui integritas ini, maka terang Tuhan dinyatakan bagi orang yang melakukan integritas. Jadi, dunia saat ini sedang menuntut kita untuk berintegritas, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Di tengah goncangan, di tengah wabah ini, ketika ada seseorang yang melakukan integritas, maka orang tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Jadi betapa pentingnya hidup kita berintegritas, supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Secara manusia, di tengah keadaan seperti ini, baik itu melalui wabah penyakit maupun ekonomi, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah kita sulit untuk melakukan yang namanya hidup berintegritas. Tapi ini tuntutan. Mau nggak mau itu harus kita melakukan integritas supaya kita bisa kuat. Karena kita mendengar bahwa kita harus hidup di dalam integritas. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika informasi atau pesan ini disampaikan kepada umat Tuhan, kita harus berintegritas. Berarti informasi yang kita terima ini, kita bisa melakukannya hidup berintegritas. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berintegritas? Kita kembali lagi dengan tema firman Tuhan, membawa kita kepada integritas. Kita cek kembali sumbernya, rekam jejaknya. Siapa yang bisa membawa kita ini bisa hidup di dalam integritas? Saya akan menawarkan sebuah informasi. Maka kita bisa melakukan hidup berintegritas. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin atau membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya akan menawarkan bahwa kita
bisa hidup di dalam berintegritas. Saya menawarkan sebuah informasi yang bisa membawa kita hidup berintegritas adalah pribadi. Pribadi ini spesial. Pribadi ini luar biasa. Pribadi ini yang dapat memampukan kita hidup berintegritas. Bukan sembarang pribadi. Di situ dikatakan bahwa pribadi itu adalah roh kebenaran. Yaitu apa? Roh Kudus. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang membawa kita. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka pada saat itu juga pribadi itu ada dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Ingat, dia adalah pribadi, bukan patung. Patung itu tidak bisa bercakap-cakap. Berbeda patung dengan pribadi. Ketika pribadi itu ada dalam diri kita, terkadang pribadi ini kita anggap sebagai patung. Padahal pribadi ini bisa membawa kita melakukan hal-hal yang sulit, terutama kita hidup berintegritas. Kita masuk lebih dalam lagi. Spesialnya di mana pribadi ini? Sehingga pribadi ini bisa membawa kita kepada integritas. Kita akan belajar bersama-sama. Spesialnya pribadi ini dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ternyata pribadi ini luar biasa. Dia memampukan kita, membantu kita di saat kita mengalami kelemahan, bahkan memampukan kita di saat kita tidak bisa, apalagi harus kita lakukan. Berdoa bagaimana lagi? Keluhan-keluhan yang tidak terucap, dia sanggup membantu kita. Pribadi ini luar biasa. Ingat, pribadi berbeda dengan patung. Perbedaannya di mana? Pribadi dengan patung. Kita masuk lebih dalam lagi. Kalau pribadi ini berbeda dengan patung, pribadi ini bisa diajak berkomunikasi. Melalui apa? Melalui percakapan kita. Kalau patung tidak bisa diajak ngomong. Kalau seandainya patung itu bisa ngomong ketika kita berbicara, maka kita akan takut, kita akan ketawa. Tetapi kalau pribadi ini bisa diajak berbicara. Seberapa banyak dalam kehidupan kita itu berkomunikasi, bercakap-cakap, berdoa, keluhan-keluhan yang terucap. Pribadi ini ada dalam hati kita. Seberapa banyak kita berbicara dengan pribadi Tuhan ini, yaitu Roh Kudus. Ketika ada masalah, terkadang kita diam, gak banyak ngomong. Orang lain gak tahu sih. Diam saat jadi disimpan rapat-rapat. Ketika ada tantangan, kita tidak bisa berbicara, diam saja. Di sini dikatakan, pribadi ini menantikan kita untuk kita bercakap-cakap. Selanjutnya, pribadi ini bukan hanya bisa bercakap-cakap, tetapi pribadi ini juga punya perasaan. Beda dengan patung yang tidak punya perasaan. Seberapa banyak
kita tidak cukup hanya bercakap-cakap dengan pribadi ini, tapi yaitu apa? Mengungkapkan perasaan cinta kita, kerinduan kita, hasrat kita, kasarnya bermesraan dengan pribadi ini. Betapa indahnya, bukan hanya ucapan saja, tapi dari kedalaman hati. Ketika kita mulai bercakap dengan pribadi ini dari hati yang paling dalam, maka percayalah, pribadi ini pun bisa berbicara kepada kita. Dan pribadi ini bisa membawa kita kepada hidup berintegritas. Jadi, seberapa banyak kita fungsikan pribadi ini? Ingat, Roh Kudus bukan patung. Dia menunggu kedalaman hati kita untuk mengungkapkan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui ucapan syukur kepada Tuhan, melalui pengagungan kita kepada Tuhan, kepada pribadi ini. Selanjutnya, pribadi ini berbeda dengan patung. Yang namanya pribadi itu bisa dipercaya. Kalau patung nggak bisa. Kita berikan, ini loh handphone saya, tolong dititipin, saya percaya. Patung ini nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau pribadi, ini loh saya titipkan sesuatu yang sangat berharga. Pasti pribadi ini akan senang. Demikian juga pribadi Roh Kudus, Roh Allah dalam hati kita. Dia senang sekali ketika kita sering mempercayakan hidup kita, masa depan kita, masalah kita, semua yang kita alami, kita percayakan kepada pribadi ini. Namanya Yesus Kristus. Tuhan, masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, aku serahkan tantangan ini dalam Engkau. Tuhan, aku tidak mampu lagi menghadapi yang aku hadapi. Aku percayakan kepada Engkau. Dia pribadi, bukan patung. Dia menunggu hal ini. Yaitu apa? Kita percayakan apa yang kita alami kepada pribadi ini. Kalau kita menganggap Yesus sebagai patung, bukan pribadi, contohnya bagaimana? Semua masalah, semua tantangan yang kita hadapi sendiri, kita jalani sendiri. Tuhan, nanti aja deh. Nanti aja, aku masih bisa kok. Tuhan, nanti aja ya, lihat nih, aku bisa. Seolah-olah Tuhan itu bukan pribadi. Tuhan hanya melihat saja. Kita lakukan semuanya yang kita mampu. Akhirnya apa? Kita terkadang jenuh, khawatir, stres, bingung, bengong. Akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini. Kita jalani seolah-olah dengan kekuatannya sendiri. Hari ini Tuhan mengingatkan bersama-sama, ada pribadi yang senang ketika dia dipercayakan. Yaitu apa? Ketika kita menghadapi masalah, apapun juga, baik itu ekonomi, tantangan, kesehatan, percayakan kepada pribadi ini, yaitu Yesus. Percayakan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah percayakan, engkau tinggal duduk manis. Percaya saja, Tuhan akan melakukannya. Ketika kita percayakan kepada Tuhan, tapi kita tarik-tarik kembali, seolah-olah kita ini tidak percaya dengan pribadi ini. Ingat, dia memang tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, kita bisa melihat sendiri bahwa dia pribadi, dia sanggup menyatakan kemuliaan. Dia senang, dia sangat senang ketika kita percayakan semua masalah, tantangan, semuanya kepada pribadi ini. Ketika kita percayakan kepada Tuhan, berarti saat itu kita sedang belajar keegoisan kita dikikis habis
supaya hidup kita berintegritas. Ketika kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka pribadi ini, yaitu Roh Kudus, membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ini loh yang harus engkau lakukan. Ini loh yang harus engkau percayai. Betapa indahnya ketika kita percaya kepada pribadi ini, dan pribadi ini membawa hidup kita kepada integritas. Salah satu contoh orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan memiliki integritas, ketika menghadapi sebuah tantangan, bingung bagaimana harus diselesaikan, maka pribadi ini akan membawa kita mengucapkan perkataan. Ketika kita mau melangkah, maka yang kita lakukan itu sesuai dengan ucapan. Contohnya, di tengah tantangan, di tengah sakit penyakit, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi dan menolong kita. Ketika kita menghadapinya, ternyata, oh, aku bisa dipelihara. Oh, ternyata benar ya, aku bisa dilindungi, aku bisa diberkati, aku bisa dipulihkan. Ternyata apa yang aku ucapkan itu terjadi dalam kehidupan. Jadi, hanya pribadi Tuhan yang bisa membawa kita hidup berintegritas. Kita akan mendengarkan sebagai ayat penutup. Demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 17 sampai 18. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sebagai ayat penutup, mengingatkan kembali bahwa ketika kita dibawa dengan pribadi ini menuju kepada hidup berintegritas, yaitu roh Allah yang ada dalam diri kita, di situ dikatakan bahwa kita tidak merasakan yatim piatu. Artinya apa? Ada penghiburan, ada kekuatan. Kita tidak berjalan sendiri. Kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inti pada hari ini adalah mari fungsikan pribadi yang ada dalam diri kita. Dia rindu bercakap-cakap dengan kita. Kita akan mengakhiri. Saya akan berdoa bagi saudara yang rindu dipenuhi dengan roh Allah, bagi saudara yang rindu ingin hidup di dalam berintegritas, bagi saudara yang rindu bercakap-cakap dengan pribadi ini. Saya akan berdoa. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Nyatakan Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Materaikan firman ini. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Ampuni segala kesalahan kami kalau kami tidak sadar bahwa ada pribadi yang luar biasa yang membawa kami ke dalam integritas. Hari ini kami mau bercakap-cakap. Hari ini kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika Engkau membawa kami akan mengalami perubahan luar biasa. Yang sakit kami percaya sudah Engkau sembuhkan. Dan kami percaya yang terikat sudah Engkau lepaskan. Dan kami percaya kami mengalami penghiburan yang datangnya daripada Roh Kudus, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit secara jasmani rohani sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hadirlah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kembalilah dalam kehidupan. Minta Tuhan hadir. Roh Kudus baptis engkau menjadi garam dan terang, memberikan rasa surga, menjadi terang Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan yang baru, hubungan yang semakin intim dengan Allah Roh Kudus, yang memimpin menuntun setiap kita untuk hidup dalam kebenaran. Mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.